Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya. Iya masa arep ngantemi aku. Pertanyaannya, apakah hidup kita cuma untuk bertahan hidup? Jadi sakit terus diobati, sehat terus pemenuhan atas keinginan, terus ingin lagi, penuhi lagi, ingin lagi gitu terus pertanyaan jawab, terus bertanya lagi, jawab lagi, bertanya lagi, jawab. Apakah cuma seperti itu hidup, apa ada yang lain? Terus nomor 2, bagaimana kalau saya memahami hidup itu perjalanan terus ada bangjo, merah sama hijau, kuning enggak, abang hijau. Jadinya ada saat merah kita berhenti dulu, terus hijau kita jalan. Ya itu bagaimana indikatornya atau bagaimana kita mengetahui, memahami itu supaya pas saat kita berhenti. Nah kayaknya ini sudah merah, jadinya berhenti. Supaya pas, sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali. Ya, gue tak jawab ya. Masih ada lagi? Ya, silakan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Eko Suroyo. Griya kula Kota Gedhe Sambirejo. Kula badhe nyanjangaken ngimpi kula. Ngimpi kula kepanggih Pak Cak Nun niku ping kalih. Niku wonten ngimpi kula. Ngimpi kula niku kula nggih ndandani tiyang nggih istilahé ngujo tiyang ning nggih dandani niku. Bocah niku stres. Terus kula diundang Pak Cak Nun, diteruske lemu lelaku prihatin. Wektu niku kula tangi gregah sekitar jam 2 punjul. Nggih. Meh setengah 3. Terus kula nggih ndonga sak isa kula. Niku sing ngimpi ingkang setunggal. Sing ngimpi ingkang kalih nika ngimpi kula Pak Cak Nun. Wonten ngimpi kula niku Pak Cak Nun beto wadah kalih mendeti kerikil-kerikil niku. La ilaha illallah. La ilaha illallah terus ngeten niku. Terus wadah kalih enten kerikile niku dituduhke kula. Kowe sesuk ngerti maknane iki, maksude iki kabeh. Niku kula wonten ngimpi niku kula kudu kepripun Pak Cak Nun. Nggih namung matur napa entene bahasa kula nggih ngeten iki. Pas kula nggih ngeten iki. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas yang dari Imogiri di Kota Gedhe, saya tidak pernah datang ke dalam mimpi Anda. Yang terjadi adalah Allah menghadirkan saya ke dalam kesadaran Anda. Nah, nek aku teko tenan kue ora dalam keadaan turu kan kue geblak akhirnya semaput.
Makanya Allah menghadirkan saya ke dalam mimpi Anda, tapi bukan saya hadir ke mimpi Anda, itu kan semua Allah aja itu, kan itu. Maka di situ ada tuntunan dari Allah, ada tanda-tanda, ada amsal, ada hidayah. Nah, dari apa yang Anda alami mengenai apa jenenge kerikil ya, misalnya kerikil ya, berarti Anda orang yang harus gemi titi, kowe iki kurang gemi kurang titi, kowe iki sok ngeremehke sesuatu yang menurut pendapatmu saat itu tidak terlalu penting, ming kerikil kan. Padahal kerikil itu tidak ada barang tidak penting ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi jangan pernah meremehkan apa-apa. Jadi selalu gemi titi nastiti gitu ya. Sebelumnya yang sebelum kerikil apa tadi? Nambani busta stres. Jadi tingkatkan kedekatanmu dengan anak-anak kecil ya. Karena anak-anak kecil ini sebenarnya adalah kariermu ya. Karier itu artinya yang membawa dirimu sampai ke masa yang kamu nanti sudah mati, dia tetap membawa dirimu. Jadi entah anakmu, entah anak tetanggamu, siapapun anak kecil. Saya ingatkan Syekh Jangkung, yaitu Saridin, muridnya si Sunan Kudus itu, karena dia harus ikut Sunan Kudus kemana-mana, akhirnya dia keluarganya sering ditinggalkan dan dia ditanya pada suatu hari, lu terus piye iki anakmu kok ora kok didik iki kowe lunga terus. Terus Saridin meyakini begini, saya selalu menyayangi setiap anak kecil sehingga kesempurnaannya terjadi kalau anak saya juga disayangi sebagaimana saya menyayangi anak yang saya jumpai. Entah siapa yang menyayangi anak saya, jadi selalu ada keseimbangan. Jadi kesempurnaan tadi terjadi karena keikhlasan dan keseimbangan gitu ya. Kira-kira ngono kuwi Mas. Jadi mungkin karo cah cilik kowe kurang cedak dan seterusnya. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya bukan orang yang mengetahui persis segala sesuatu, tapi carilah amsal itu kira-kira maknanya apa. Wong sangat cetok kok. Seperti kerikil tadi sangat cetok. Jadi kue kurang wiritan, kue kurang gemi titi kue mau. Terus untuk anak saya yang dari Cirebon yang di Merbabu 1, saya kira sebaiknya Anda kembali ke sana barang satu hari. Satu hari Anda selalu Anda selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai ke sana. Sampai sana kamu ambil air, kamu baca ayat kursi ya. Paling ora ping 9 wala ya'udhu hifdzumanya diulang 9 kali itu. Kemudian Nyun sewu, ini bukan mistik, sama sekali bukan mistik. Ini tanda kepada Allah, cara kita berdoa kepada Allah. Ya, dan kita ini khalifah, jadi kita ini tangan panjangnya Allah sebenarnya kan gitu. Dan karena kita tidak berkuasa, maka kita memohon kekuasaan Allah dengan tanda-tanda itu. Ya, sama dengan air. Kalau air ditiup, kemudian partikelnya, komposisinya menjadi berbeda, maka dia punya daya. Ya, punya daya untuk misalnya menyembuhkan. Itu fenomena itu sudah ada pada air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air biasa yang oleh Allah diberi perintah. Jadi sing nyuwuk ya Allah dewe. Yang nyuwuk air Zam itu Allah sendiri diperintahkan untuk menyembuhkan orang yang meminumnya, kan begitu. Sehingga ada fenomena itu, ada klausul itu dalam kehidupan. Kalau Anda sekarang air Zam-Zam banyak dijual di penawan dan belum tentu air Zam-Zam, maka Zam-Zamkan sendiri. Dengan kepercayaanmu kepada Allah, dengan tajallinya Allah kepada dirimu, dengan kehendakmu yang ikhlas, yang tulus kepada Allah, maka Zam-Zamkan air itu. Ya, kamu meneruskan apa yang dilakukan Allah itu sendiri. Gitu. Anda baca itu, kemudian di gerbang desa itu Anda piurkan, ya. Kalau ada beberapa titik misalnya di 4 titik. Ya, 4 titik, segi 4 di desa itu, kemudian supaya Anda menjadi pengawal selamanya bagi nasib orang itu dari generasi ke generasi di desa itu. Kemudian Anda ketemu sama anak-anak kecil dan Anda melihat, Anda membaca mereka dan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka menjadi orang-orang yang akan menjaga daerah mereka, orang yang akan menemukan hidayah Allah di daerah mereka, dan orang yang akan menjadi pelopor bagi pembangunan yang baik di masa depan di desa itu. Kalau Anda sudah lehal dari Merbabu itu, Anda akan menemukan di
Cirebon nanti. Anda akan menemukan akurasi itu di Cirebon. Jadi mindsetnya berangkat dari torikot Anda di Merbabu itu. Nanti di Cirebon Anda akan menemukannya. Anda akan melihat apa yang harus Anda lakukan. Anda akan dipertemukan oleh Allah. Ya, dipertemukan. Syukur begitu sampai di Cirebon, sempatkan ba'da sholat isya atau ba'da sholat malam Anda baca surat Yasin. Ya ini kehendak loh ya, ini doa kepada Allah ya, bukan mistik, bukan klinik ya. Anda baca surat Yasin, di situ ada kata mubin sekian kali ya Pak Muzamil ya. Fi dhalalim mubin, mubinnya itu Anda ulang sampai 102 kali. Kenapa 102? Ya itu perhitungan kita aja. Sebenarnya ping 3.500 ya itu. Ya. Sayang hari ini kita tidak sempat wiritan karena waktunya akan segera habis. Tapi kira-kira Anda baca Yasin, mubinnya diulang. Fi dhalalim mubin 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 sampai 102 kali. Allah insya Allah akan memberi kejelasan begitu kamu bangun tidur. Ya, nek kue ketemu kucing berarti ternak kucing. Tapi insya Allah begitu ya Mas. Termasuk nyolek godho. Gue istikharah kan bisa dengan sholat, bisa dengan kalau tidak sempat istiqomah sholat istikharah ya gue paling ora maca Yasin gue mau dengan ya mubinnya itu diulang ya supaya Allah memberi kejelasan kepada hidupmu. Nek gue ora kober Yasin ya wis ya mubin wae. Misale gue duwe yang arep rabi ning ragu-ragu ya mergo bojomu ki anak wong sugih kowe kere banget misalnya ngono ya. Upamane ya iki. Upamane. Aku bingung iki dirabi apa ora. Nah, istikharah ya. Kan sudah tahu tata caranya atau pokoknya Anda puasa 3 hari, setiap malam ada istikharah. Kalau nek ora kok berasal hatimu tetap istiqomah nang Gusti Allah. Cukup mungkin dengan ya mubin saja. Tiap malam ya mubin dibaca sebanyak mungkin. Jangan terlalu berpedoman kepada angka karena akan mengurangi konsentrasimu terhadap takwa kepada Allah, harapan dambaan kepada Allah karena kamu sibuk dengan angka. Maka tentukan berdasarkan menit aja. Misalnya 9 menit tak wajo, mana gitu ya. Nah, tapi mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku petunjuk yang mudah bagiku. Ya. Maka kamu tentukan simbolnya. Simbol petunjuk Allah itu. Ya Allah kalau cewek ini, anak orang kaya raya ini, yang orang tuanya sudah tua sehingga setelah saya kawin mudah-mudahan meninggal. Ya dah, sehingga warisannya akan sampai ke saya. Kalau memang dia baik, ya Allah berilah aku tanda melalui warna hijau atau putih misalnya ya. Kalau tidak baik untukku bagi masa depanku dunia akhirat, maka berilah aku tanda dengan warna merah atau hitam. Nah, mungkin iso kowe ngenteni tulung dino sik lagi ketemu abang. Jadi begitu kowe metu omah ketemune abang berarti ojo. Nek kowe ketemune putih apa ijo berarti yo. Mungkin paginya kamu langsung dikasih tanda oleh Allah. Mungkin tengah-tengah membaca ya mubin kowe wis ana daya warna ijo. Iso wae. Ya, utawa kucing ireng liwat buat. Tur nerjang raimu ya wis rasida wae ya toh. Mungkin saja sebelum kamu membaca sudah diberi tanda. Why not? Kenapa tidak kalau Allah mau? Ya. Saya punya banyak cerita mengenai itu tadi. Saya punya banyak cerita mengenai bahkan sebelum yang saya kasih itu disentuh, Allah sudah memberikan kabulnya. Ini banyak cerita-cerita seperti itu dan itu semua kekuasaan Allah dan sama sekali saya tidak punya kekuatan apa-apa. Saya sama sekali tidak punya kuasa apa-apa. Mohon itu diingat. Jadi kita tidak pernah sempat untuk GR pada apapun yang ada pada kita karena semua yang ada pada kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya asal tauhid ini Anda jaga, insya Allah akan lebih dimudahkan oleh Allah. Ngono ya Raya. Ya Mas ya, bismillah ya. Dikorbankan 1 hari nanti sampai Cirebon itu tadi ya mungkin Anda akan dapat akurasi, dapat kesempurnaan, awal kesempurnaan di Cirebon. Oke, sekarang pertanyaan yang dari Ki Ageng Caping Gunung ya. Pak Muzamil nanti tolong ikut menjawab, saya kira ini yang terpenting. Anda ini seorang filosof dan penyair
Gue mau tulisan apik banget loh gimana. Allah, apakah cuma begini hidup ini? Naik motor sampai ke Bangju. Gue naik abang leren, naik ijo terus. Kemudian aku nanti ketemu orang, aku bertanya, terus dijawab. Terus nanti ketemu orang lagi, tanya lagi, dijawab lagi. Apakah cuma itu hidup ini? Wah, apik banget loh. Aku lapar maka aku makan. Apakah cuma itu hidup ya Allah? Apik banget gue. Ya dah, apik banget. Ini luar biasanya. Neng saking luar biasanya sampai dia iki ora luar biasa babar pisan. Kelambi ora diumbah 3 minggu ya. Wis ya wis. Tapi masya Allah ini kekasih Allah Subhanahu Wa Taala ya. Mudah-mudahan karena dia mengamini suatu doa entah di mana Allah lebih cepat mengabulkan. Nek ora ono dhek ora pati kabul ngono ya. Doanya orang banyak, yang tidak kabul adalah doa dia sendiri. Ya Allah, seneng ya, bahagia Mas ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Muzamil, sekarang tepuk tangan untuk terakhir Pak Muzamil ya. Ya, Mas Arbi gitu ya. Jadi supaya tidak hanya itu saja ya, pemaknaannya terhadap apa yang sampai lakukan itu yang menjadi berbeda gitu ya. Jadi bukan kok hidup hanya makan terus sehat terus sakit berobat, itu jangan peristiwa materialnya. Kalau hanya menjadi peristiwa material, kita itu hanya terjebak pada rutinitas. Tapi harus ada pemaknaan spiritual. Disitulah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan pada makannya, bukan pada tidurnya, bukan pada kawinnya, gitu ya. Bukan punya beranaknya, bukan pada lampu merah dan hijaunya, tapi kepada liya'budunnya tadi itu loh. Jalankan itu semua dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hakikat hidup. Itu Mas Arbi. Oke ya. Nah, masalah kapan merah abangnya, kapan kita merah, kapan kita hijau, yaitu syariat itu. Kalau haram itu merah. Kalau wajib atau sunat itu hijau, gitu loh. Kalau makruh itu kuning, gitu. Oke? Ya itu. Ya, itu syariat Allah. Jadi kita harus berdoa dari itu. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit dari Cirebon. Terus itu saya pengen tahu sih perspektif Barat dan Timur mengenai fenomena kesurupan itu loh, Cak. Karena saya sendiri pernah mengalami, hanya saja setengah sadar gitu ya, masih bisa melawan dalam tanda petik, dan itu pengobatannya sangat-sangat timur sekali ya. Kayak dikasih minuman gitu, terus didoain dan saya sembuh, sama diolesin sama rempah-rempah seperti itu dan sembuh. Tapi gejalanya itu mirip kayak orang demam, tapi demamnya itu seketika, dalam arti saya nggak ada gejala sakit apapun, tiba-tiba langsung panas, meriang dan meracau, nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu ya. Bahkan sama dukunnya sendiri dalam tanda petik ya, orang pintarnya sendiri nyun dia sudah sepuh, beliau sudah sepuh, saya bilang kue sopo gitu kan ya, tapi saya sadar hanya saja nggak bisa kontrol. Nah itu dalam medis gejala kesurupan itu seperti apa sih kesurupan gitu ya? Ya mungkin nanti disinggung juga sama Timur seperti apa, seperti itu Cak. Kita bergilir Mas Edot, ada pertanyaan mengenai fenomena kesurupan menurut ilmu atau pandangan kedokteran untuk apapun dari Barat. Ini agak sulit bagi kedokteran Barat untuk menerima fenomena kesurupan ini. Pasti mereka akan melihat bahwa ini ada sesuatu yang salah di struktur otaknya misalnya. Jadi karena tingginya temperatur itu akan mengubah loncatan
sel ataupun elektrolit yang ada di sekitar otak, sehingga itu akan menjadi gesek. Itu kalau pandangan barat seperti itu. Tetapi tentu pandangan Cak Nun nanti akan menjelaskan fenomena kesurupan itu dari sisi yang lain, dari sisi kita. Itu ekstrinsiknya dari kedokteran barat seperti itu. Tapi saya akan menanggapi khususnya mengenai mengobati dengan air putih itu. Sebenarnya wujudnya itu air putih, tetapi struktur molekulnya akan berbeda. Ketika ini sudah plain air putih dan sudah didoakan Al-Fatihah di dalam ini, maka struktur molekulnya ini akan sangat berbeda. Ini sudah diteliti secara dengan mikroskop elektron oleh peneliti dari Jepang. Sangat berbeda. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari resonansi kita, ingin mencari kesejatian diri kita sendiri, pasti wiridnya akan berbeda-beda. Dan yang tahu adalah orang yang memang punya indera ke-7 atau ke-8. Oh, kuele pasti bukaan Al-Baqarah sing tengah kae. Atau kue wiridnya adalah ya Rahman ya Rahim atau apapun. Dan itu adalah sangat individual. Jadi kalau metode pengobatan itu sudah agak-agak ketemu, jadi jembatannya antara kedokteran barat dan kedokteran timur. Kalaupun ini ada air kemudian diminumkan dan itu akan mengubah struktur elektron yang ada di otak, kalau misalnya pandangannya tadi itu, sehingga nanti suhunya akan turun dan dia akan normal lagi. Itu yang bisa saya terangkan bagaimana kesurupan itu diobati dan bagaimana kesurupan itu kalau misalnya dilihat dari pandangan barat. Dari intrinsiknya nanti Cak Nun yang akan menerangkan. Soal kesurupan Islami mana Islami? Mas Islami tolong kasih beberapa referensi yang pernah dialami. Waktu saya masih ingat waktu 7 harinan Mas Saiful itu awal mula ada anak seorang wanita yang dia kerja di tempatnya ya di Petangguluan saat itu. 2 hari sebelum acara 7 harinan tempatnya Cak Saiful saat itu, anak itu dibawa ke tempat saya sore-sore oleh Mas Leo bersama teman. Sampai di depan rumah saya itu tiba-tiba anak perempuan itu langsung lari, saya nggak ngerti. Saya kejar di depan masjid. Tempat saya kan kira-kira 300 meter ada masjid di depan masjid itu langsung gulung-gulung di situ. Tiba-tiba setelah gulung dengan dia bicara ngalor ngidul, dengan bicara agak jorok dan semuanya, langsung dia lari ke rel kereta api. Saya takut, akhirnya tak suruh bawa pulang, besok di Jogja saja gitu. Nah waktu itu pas bertepatan dengan acara 7 harinan Mas Saiful. Kita tahlilan biasa, saya Mbah Nun sama teman Kiai Enjing semuanya hadir. Waktu itu begitu tahlil selesai, kemudian kita sholawat. Di tengah-tengah sholawat itu si wanita ini tadi bengok-bengok lagi. Nah, kemudian si Mbah dawuh, urus sono sik, ono aku tak susul. Ngoten niku, nggih. Kemudian saya ke belakang. Di situ sudah ada Pak Kirno. Sama Pak Godur dan semuanya teman-teman. Kemudian Pak Kino sudah nangani. Kemudian begitu diambil set gitu bisa semaput. Kemudian langsung bangkit lagi. Aku rapopo gitu. Itu saya menyaksikan sendiri. Kemudian Pak Kino juga sama saya bingung. Wah piye iki Pak D? Ya wis ayo dibareng ke. Kita ambil, begitu ambil kedua set gitu dek langsung semaput. Saya agak lega. Semaputnya rada suwe. Gitu. Semaputnya udah iya kira-kira 5 detik lah. Setelah 5 detik ini tak pikir dia itu sadar begitu gitu. Jedek itu langsung aku rapopo gitu lagi. Sampai 4 kali. Kemudian terpaksa kita bawa di ruang tengah. Alhamdulillah saat itu acara sudah selesai. Kita judek. Piye carane nangani itu. Nah,
Kemudian Simbah dari depan dia mau pulang, kemudian nyempatkan untuk yuk kita piye mboten saged. Wis akhirnya pun didekati Simbah saat itu. Didekati Simbah itu dibilang gini, kowe melu aku ya. Wis kowe arep njaluk apa tak turuti. Bla 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 banyak. Yang pasti adalah sangat dimuliakan Simbah. Kemudian disayang sama Simbah. Biarpun itu enggak kelihatan. Kemudian tiba-tiba si wanita ini di dalam jiwanya itu dia ngomong, "Lah, iki kowe wong apik, ora kaya kanca wong loro kuwi." Ngono. Ini benar-benar tak dengar saat itu. Nah, saya sama Pak Kirno saat itu kan ya abang ireng lah. Gitu. Akhirnya Simbah ya wis, kowe metu kok kene ya, kowe melu aku. Tak gake omah. Tak gake omah. Yo, aku gelem melu kowe. Aku gelem melu kowe. Ning ono syaraté siji. Gitu. Syaraté apa? Simbah gitu, golekno debok aku. Tiba-tiba kemudian perintah cari debok. Setelah itu, loh, iki debok wis itu wis templekno kupingku gitu. Kemudian ditempelkan kupingnya. Begitu ditempelkan di telinga ini, sangat mudah dia langsung hilang. Dep, pindah notebook sudah. Setelah itu selesai. Si wanita tadi nangis. Dia mungkin malu ya karena sekelilingnya laki-laki semuanya. Nah, itu sekilas cerita, dan saya bisa mengambil satu hikmah dari semua ini. Jebule barang-barang kaya ngono iku ora kudu dikasar. Selama ini kalau yang kita bisa lihat itu pasti dikasar untuk luar. Nah, jebul ya kudu dilus barang, ya kudu ditresnani, ya kudu disayangi. Oke, saya kira itu Mbak. Saya masih ingin Islamianto menceritakan yang di Italia sama di London ya, setelah kita mendarat di sana. Ini ngene wae cerita ngene iki ben gue luwih ombo gitu ya. Oke. Ben ora serem-serem dan gue dengan mudah juga melakukan semua itu insyaallah atas izin Allah. Jadi awake dhewe iki kan gemagah musuh makhluk-makhluk liyane iki. Nek sono jin mesti dianggap elek, mesti dianggap kafir ya. Nyur diusir aina ma takunu ngono kaya. Nah, wis pokoknya ada ayat sekitar 16 ayat dari Al-Quran yang biasanya dipakai untuk membentak-bentak dan mengancam-ancam jin yang sedang berada di suatu tempat. Ini lepas dari pandangan barat dulu ya. Nah, padahal Anda itu kenapa tidak pernah ada kaum intelektual di dunia, terutama para teknolog dan para rohaniawan yang menjadikan Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai gurunya? Kenapa tidak ada? Karena jin ini dulu menjadi karyawan utama dan menko-menkonya Nabi Sulaiman itu jin kabeh. Semua yang membikinkan piring terbang, yang membikin kolam sebesar lautan, yang membikinkan, bahkan yang menawarkan memindahkan istana Balkis meskipun kalah oleh Asif bin Barkhiyah. Kalau jin itu membawa istana Balkis itu dalam jumlah waktu di mana sebelum Sulaiman berdiri dari kursinya istana sudah sampai, sementara Asif bin Barkhiyah ini seorang rohaniawan, sebelum Nabi Sulaiman berhenti bicara dan berkedip istana sudah sampai di situ. Jadi speed kompetisinya lebih dimenangkan oleh Asif bin Barkhiyah. Dia manusia itu aksane takwim. Kalau dia sungguh-sungguh dengan dirinya, dengan memahami kesempurnaannya, sesungguhnya dia mengungguli mereka semua, bahkan mengungguli malaikat, karena Allah yang menciptakan kita ini ahsani takwim, sebaik-baiknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuman manusia menjadi rendah karena kesombongannya sendiri. Jin disentak-sentak, lubuk ke botol, terus wah pokoknya dianggap jahat gitu ya. Sementara saya tidak pernah memperlakukan siapapun sebagai penjahat ya. Waktu di Australia atau waktu di Italia, di London saya tidak ikut karena saya minta si Islami sama siapa kira-kira, sama Yoyo ya untuk handle yang di London. Kalau di Italia sama di Australia saya ikut handle.
Saya agak keras memang, agak keras waktu di Itali. Itu situasinya memang agak serem sehingga saya harus terpaksa rodo kereng situ gitu ya. Tapi kalau yang normal-normal biasanya tidak. Saya selalu perlakukan dia sebagai, aku kan gaya alasan toh, iki bocah iki lagi memulai nyambut gawe, urung rabi, urung kemoto uripe aja diganggu toh. Kowe melu aku wae ya. Iki bocah iki ben berjuang sih kan gitu. Wis kowe melu aku engko wis ngobrol karo aku sing suwe, kowe njaluk apa engko tak turuti angger ora sing dilarang Gusti Allah. Paling ngono tok. Wis tidak pakai serem-serem dan tidak pakai bentakan-bentakan, tak los ngono ya wis. Dan anak itu tiba-tiba sadar si perempuan itu, kemudian dia malu, kok ono aku ning ngarepe dhewe kan gitu kan. Tuh. Sebelum cerita yang lain, nanti Pak Muzamil tolong dilegitimasi ya Pak Muzamil ya. Pak Joko Kamto barangkali bisa menceritakan sedikit tambahan karena ada teman di rumahnya Pak Joko Kamto yang juga mengalami semacam kesurupan itu agak serem juga dan ditangani oleh Mas Kirno juga, Nevi juga dan seterusnya. Yes, saya mau menambahi sedikit. Ini putri kesurupan. Masalahnya ini digawe uang. Nah, karena sedang digawe uang pada saat itu kita nanganinya Mas Kirno juga itu lama. Jadi kalau satu hilang itu dia nggarap lagi yang lain. Nah isinya macam-macam. Dia ngaku Gusti Allah Jaikem misalnya. Ada itu. Terus singkatnya ketika saya juga ikut membantu, ini kebetulan yang garap ini itu ngakunya orang Jombang. Loh, orang Jombang. Kok iso tekan rumah saya di Sleman? Di Sleman tau. Nah, ketika Mas Kirno itu manggil saya, itu siapa ini sing kesurupan ini ngomong, sing sedang nyuruh orang Jombang ini. Oh, anak buah Cak Nun. Loh, kok ngerti ya? Aku gumun itu. Lu kok ngerti ya? Padahal iki biasa aku batinku wah jebule Cak Nun ki wis terkenal ning dunia frekuensi. Saya kira itu saja tambahnya. Sebenarnya banyak yang nyerupi. Saya kira itu yang paling pokok soal frekuensi di sananya itu. Matur nuwun Cak Nun. Sebelum Islam yang ya, jadi saya pernah ke Gunung Cetho itu ya, saya ngantarkan teman-teman aliran kepercayaan bersemedi di sana. Apa jenenge topo ning kono sak piturita. Aku kan semua kan saya sayang, saya ladeni semua dan saya tidak pernah membantah apa yang sebenarnya saya ketahui. Saya semua menampung dan selalu apa wae sing elek tak dadekke faktor untuk bisa menjadi kebaikan pada kali berikutnya gitu. Saya selalu begitu. Nah, selesai kira-kira sampai jam 3 pagi saya di sana. Jadi ming silo ngono kae ning dhuwur angin gebes kaya ngono kae piturute lah. Tak ladeni kabeh lah. Alhamdulillah saya tidak siap dengan pakaian karena itu sangat dingin luar biasa, anginnya mobat mabit luar biasa. Teman-teman semua sudah siap dengan mantel, dengan kemul, dengan segala macam. Aku iki meng klamben putih ngene iki karo kaos jero ngene iki dan saya alhamdulillah tidak kedinginan. Tidak kena angin itu. Artinya gini, angin itu yang menerpa-nerpa kelambiku tapi kan ning jero ora kena jadi aku anget. Sementara teman-teman pada dingin semua. Jadi anget terus gue wis 3 jam kayak wis mulai do gelisah ya wis kresek. Ono sing kira tak kesel iki Caca. Ning ora ana sing wani mungkasi. Pekewo karo aku. Rumasane aku iki Sabdo Palon Noyo Genggo mau piye. Dadi arep mungkasi rawani akhirnya aku sing kepeksa mungkasi gitu ya wis ya saiki lampune di sumet gitu. Piye mau do teko kabeh iki mau ya ngono. Nggih cawan iki teko cerita macam-macam kae. Iki arep ana kobongan ning daerah lor iki. Saus macam-macam kayak ramalane kae wis aku tak ladeni kabeh. Saya ingin mengatakan kepada Anda gini. Begitu saya pulang ke Jogja baru turun di Solo, saya dapat SMS dari seorang jamaah ma'iyah dari Muntilan. Cak, tadi saya mimpi jam-jam 2, jam 3 tadi saya mimpi Cak Nun tuh pengajian yang datang jin banyak sekali.
iki piye ta iki. Dadi aku mau mancen pengajian ning kono ya ta. Njur Mak Iyahan karo jin-jin ki Mak Iyahan ya ta. Terus ada temen yang kemudian kena kesamper frekuensi itu, kemudian dia melihat sesuatu, satu gambaran sekilas gitu, bahwa yang datang ke pengajian saya itu makhluk bermacam-macam. Seperti Anda ketahui, kalau manusia diciptakan Allah mulai Nabi Adam itu kan sudah pakai standarisasi, pakai proporsi, ditentukan ndase semene, awake semene, tangane dawane semene. Ya toh, nek kuwawa kethek kan tangannya dawa, padha karo sikile, nek manungsa kan sikile luwih dawa. Dadi manusia sudah standarisasi. Dadi nek irunge semene, raine semene itu manusia sudah rata-rata punya proporsi yang oleh Allah ditentukan estetikanya. Sementara jin itu tidak ada standarisasi. Dadi ana sing dhuwur banget, ana sing cilik banget, ana sing irunge dawa siji, kupinge ndelawer siji, ana sing raine rada kaya kewan, awake rada kaya ula, udah segala macam jenis, ndak karu-karuan banyaknya macam-macamnya. Dan Anda tenang-tenang aja, Anda bertauhid, Anda tidak bermaksud buruk kepada semua makhluk Allah, karena ingat tidak ada satupun yang bukan makhluk Allah. Maka kenapa kita harus berhusnudzon kepada siapapun? Sepanjang Anda berada di dalam husnudzon bersama Allah, maka semua yang lain akan berada di dalam aura kasih sayang Anda. Ya. Tambahan sedikit Mas Islamianto soal yang Itali, karena agak serem nih. Yang terlibat Imam Yoyo Islami ya, bertiga ya. Ya, ini saya lanjutkan dulu. Saya sebelum sampai cerita di Itali, saya nyambung dari Pak Joko tadi. Kira-kira 4-5 bulan yang lalu itu kan ya, saya sering ada banyak tamu di rumah. Kebetulan saat itu ada tamu ibu-ibu tua dengan 3 anaknya, yang satu kesurupan. Itu daerah Manik ini, Semarang ini, Banyumanik Semarang. Aku nggak ngerti sakit itu mana. Nah saat itu begitu dia datang persis jam 4 sore itu, tiba-tiba sampai rumah depan saya itu, saya keluar gitu untuk nemoni. Bar nemoni yang kesurupan, walah ketemu santrine Cak Nun nah. Ngoten niku. Jadi ada kata-kata itu. Saya menjadi curiga karena gini, Nun Sewu di Delanggu itu, di tempat saya Klaten Delanggu itu ada desa namanya Mendak. Di sana ada kiai sepuh itu namanya Pak Pardi, Pak Kiai Pardi. Lah Pak Kiai Pardi itu cerita masyarakat itu sangat terkenal sekali di situ. Pak Pardi itu terkenal di dunia jin. Jadi nek ana wong kesurupan itu nggak usah dijeloke Pak Pardi itu, cuman gini dibilangin, nek gak metu saiki tak celoke Pak Kiai Pardi, itu sudah pergi. Lah saya curiga, Jojo iki Mbah, nek itu nanti Pak Pardi itu di tingkat regional ya. Nanti lagi mungkin simbah ki ya wis nyatane ya nun sewu. Yo ngendi-endi ya padha critane. Nah, saya teruskan ke tingkat ke waktu itu di Itali. Di Itali itu ya memang sengaja, aku gak ngerti loh simbah iki njeluk wong telu aku lagi kon saiki kon di Kang Imam sik, Kang Imam rawani. Kemudian ya ta Kang karo Kang Pak Yoyo ya. Nah, karo Pak Yoyo mlebu. Senteni karo kula karo simbah ngantos itu sampai hampir 10 menit itu. Sampai 10 menit itu kemudian guru nganti 10 menit wis metu. Ya udah. Kemudian saya suruh masuk, udah saya diam. Setelah selesai kita keluar, kita pokoknya berempat masuk termasuk simbah. Ya nggak ngerti om saya itu yo bertitipi sama Gusti Allah melihat sosok sing sangat gede banget niku arep nekak simbah gini. Saya bilang sama simbah gini-gini lah, tiba-tiba simbah langsung misu-misui. Wah, jangan dipisu-pisui. Aku ki bingung lah iki blesi tali ya wong mudeng. Tapi saya saya melihat raut wajah mereka itu koyo-koyo disengeni
Jadi kayak bocah sing disengeni kalau jekukruk kayak. Ini saya tadi bingung ya. Ini berarti nek cara Jawa itu kalah hawu. Kalah hawu. Jadi disengeni simbah gitu ya nduk. Yo dekem ngoten niku. Nah, akhirnya disuruh pergi, alhamdulillah di situ semuanya jadi pergi. Waktu dulu kan di situ tempat untuk nyimpen gamelan kalau nggak salah Bali ya. Itu kadang-kadang bunyi sendiri. Jadi ora ono sing ora ono menungso sing udah tiba-tiba muni dhewe. Nek pamane nang jero ya rada. Itu. Jadi nun sewu banyak keanehan yang selama ini saya dapat. Wallahu alam, tapi saya hanya yakin kabeh ngono Gusti Allah. Itu dah. Nah, termasuk di waktu di mana itu di London ya Pak gitu ya. Waktu London itu saya diperintahkan simbah untuk ngurusi tempatnya kalau nggak salah namanya Gomez itu. Ya Mas Gomez itu kalau di kantor itu duduk gini di kursi gitu, tiba-tiba di tembok itu udah keluar tangan gitu sama geremeti gulu gitu lah. Itu nek pun gilane tadi Gomez. Untung ranji kok dompet. Ayo. Ya ingatan Mbak Nun saya nggak bisa teruskan karena sangat buat. Adit atau enggak adit? Nah, teman sekalian sebenarnya ya gini, supaya orang tidak terlalu salah sangka, gitu klone takhayul bid'ah dan seterusnya gini. Tidak salah pandangan Barat bahwa ada diskonstruksi atau dismanajemen dari urat saraf, sistem urat saraf. Karena ada suhu yang naik dan seterusnya. Tadi siang ada kesurupan beberapa hari yang massal di SMP di dekat di Lumpuyangan sana. Artinya kalau urusannya adalah suhu naik, tidak mungkin sekian orang bareng-bareng suhu naik. Mungkin satu orang gitu ya. Jadi ada banyak bantahan terhadap teori Barat itu. Saya tidak mengatakan itu jin atau itu setan, tapi saya hanya ingin kita rasional bahwa Allah itu menciptakan yang jahar dan yang sir. Allah itu menciptakan jasad dan yang tidak jasad. Maksudnya Allah itu kan selalu mengatakan, Muhammad, mereka tanya kepadamu mengenai yang gaib, katakan bahwa yang gaib itu aku yang tahu, kan gitu. Artinya di luar yang kasat mata, ilmu katon dari wong Jawa itu pasti banyak dimensi-dimensi lain. Orang Barat kan tahu persis ada gelombang, ada frekuensi, ada koordinat, ada nuansa, ada karisma, ada kalau Jawa ada awu, ada waskito, ada macam-macam kan. Kan sebenarnya Barat juga sangat bisa memahami probabilitas itu sebenarnya. Kita tidak memastikan bahwa itu tadi yang diomongkan Islam ini sama Pak Joko Kam tadi benar seperti itu, tetapi pasti memang ada makhluk atau ciptaan Allah yang tidak hanya bisa kita dekati dengan panca indera, itu kan pasti itu. Nah, gejalanya apa? Bisa energi liar, hantu itu apa? Bisa macam-macam kemungkinannya. Misalnya ke Mamang itu janjian mengfluoresensi, bisa juga. Neng ora ya iso juga. Jadi kita jangan bagusi dengan sebuah kebenaran subjektif. Ada banyak kemungkinan yang lain. Nah, kita hidup di tengah semua kemungkinan itu dan kita beristiqomah dan bergantung kepada Allah bahwa semuanya itu adalah milik Allah dan ada di dalam kekuasaan Allah, sehingga semuanya yang kita gantungi adalah kekuasaan Allah, bukan kekuatan kita sendiri. Jadi saya mohon izin kepada bapak-bapak dimanapun mendengarkan ini, tolong jangan klaim-klaim dulu bahwa ini khurafat, bid'ah dan seterusnya, karena kita memang wong kowe iki untutmu ora ketok. Kan gitu kan ya. Anda kan masa tidak kagum sama televisi, kok iso metu gambare, misalnya, meskipun bisa dijelaskan secara ilmu, tapi kan jelas ada yang namanya gelombang, dan gelombang itu tidak kasat mata. Wong WA-mu iso, SMS-mu iso langsung tekan Rusia, iso tekan Amerika pada detik itu juga, kan gitu. Kalau dulu kita baca berita itu nunggu 1 hari, dicetak dulu kan gitu kan, pagi baru diedarkan. Sekarang kan Setia Novanto nabrak tiang, langsung semenit kemudian kita tahu, kan gitu kan. Nah, itu semua karena ada gelombang, ada frekuensi, ada arus ya yang di luar pengetahuan panca indera kita atau bahkan indera ke-6 kita pun gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini semua adalah
kemungkinan-kemungkinan yang terangkum di dalam apa yang Allah menyebutnya al-ghaib, alimul ghaibi wasyahada. Nah, kita ini bukan alimul ghaib, kita adalah muta'allimul ghaibi wasyahada. Apa yang ghaib bagi kita yang paling sederhana adalah sing kowe urung ngerti kuwi ghaib. Begitu kowe ngerti berarti kowe makrifat, kan gitu. Wingi kowe urung ngerti nek 5 ping 5 kuwi selawe, sisuke kowe ngerti nek 5 ping 5 selawe. Wingi 5 ping 5 kuwi ghaib, saiki makrifat gitu loh. Makrifat adalah ora usah serem-serem, makrifat adalah sesuatu yang sebelumnya kamu belum bisa mengerti atau melihat, kemudian kamu bisa melihat. Jadi mohon kita menstandarisasi dan mengobjektivisasi pemahaman ini, jangan pakai klaim-klaim dulu. Ya, kita semua sedang belajar, sedang berijtihad. Saya ini sedang menjalankan saran Muhammadiyah untuk ijtihad dan saran NU untuk mujahadah. Di sini kita gabungkan kedua-duanya dan kita tidak memastikan apa-apa karena yang punya kepastian hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya ada banyak peristiwa-peristiwa. Mungkin Mas Adit bisa nambah dikit karena petugas kita untuk hal-hal seperti itu adalah Adit sama Islamianto. Adit, cerita sedikit, Adit. Nah, di Sukoharjo ketika main itu Mas Jijiti kok kliut ngerti mak gledak lho ngopo Mas Kang Suman pocong papat. Jadi Kang Suman, wah Kang Suman sugus sih Mas. saya lagi main perkusi kok ngerti itu mak mesti mak kliut gledak langsung Mas Is ke belakang ternyata itu Kang Suman sugus oke lho Mas. Jadi di sugusnya di coba isi siji ya, cul, nah wes aman gitu. Terus menurut kita itu gensetnya itu nutupi jalan yang biasanya mereka itu lewat gitu Mas. Mereka lewat ya lewat kono, jadi mereka itu juga punya jalan gede gitu kayak ditutupi genset. Ora trimo, ono sing trimo ya luar biasa tuh Mas. Warga itu kan ono sing oh ya wes kira apa lewat melipir gitu kayak. Ono sing ora trimo nek ngerti-ngerti opo iki gajul duar. Dilalah kena warga sing ngono gitu Mas. Gajul duar mati pet, waduh. Masih piye? Ayo wis ben ngeyel genset ra dundurke. Gitu ya Mas ya. Semua temen ngantuk. Terus saya kebetulan bloggingnya deket Yoyo. Itu lagunya itu tempo pelan. Jeng harusnya deng gitu. Neng tak delok kowe bul tangane cenanangan. Jan kriting ya. Terus tak getak bajiku ngopo to yo. Dia dengan panik tapi saya nyengenges tapi tetap panik. Itu ambo piye iki. Tapi terus tidak bisa menghentikan itu. Nggak bisa kontrol tuh. Ya itu selebihnya saya ngantuk. Semua ngantuk. Mungkin itu Mbak. Ampun. Oke, sangat banyak pengalaman-pengalaman seperti itu dan kita jangan terjebak pada. Jadi kita harus tetap ngerti batas rasionalitas yang fisika, yang metafisika. Jadi kita tetap waspada. Jadi kita bertakwa itu artinya kita selalu waspada. Akal, hati, rasa dan seterusnya. Teman sekalian, sekali lagi kita harus waspada terhadap itu semua. Ojo gampang ngeklaim, tapi juga ojo gampang percaya, tapi juga ojo gampang ora percaya. Lebih baik kita memakai peralatan yang Allah kasih ke kita, yaitu akal sehat, tapi juga kepekaan rasa. Nek kue akal sehat tok, kue kehilangan separuh. Nek kue kepekaan rasa tok, kue sok kepleset kepada separuh yang lain. Jadi sekali lagi ini pelajaran sehari-hari ya. Jadi tidak ada yang penting amat. Teman sekalian, jangan lupa saya sangat menghormati baginda Nabi Sulaiman dan kita sangat banyak belajar kepada dia. Sayang sekali tidak pernah ada yang belajar kepada Nabi Sulaiman. Paling pol mengagumi dan memitologisasikan Nabi Khidir ya, yang peristiwanya sangat sekilas. Itu pun tidak dipelajari secara ilmiah gitu ya. Oke, ini banyak kita bisa omongkan, kapan-kapan kita tambahi lagi, tapi untuk pembelajaran kejernihan agar menemukan pas dan kesempurnaannya masing-masing gitu ya. Sekarang tepuk tangan untuk terakhir Pak Muzamil ya.
Ya, kalau masalah kesurupan itu kan itu macam-macam sebabnya. Jadi memang jin itu disebut dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sudah ada surat Al-Jin. Jadi bukan kelendek jin itu, ya. Jin itu memang sungguh-sungguh ada Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman itu ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, dan seterusnya, wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Itu firman Allah. Firman Allah, jin menyatakan wa anna minnas solihun, dan sesungguhnya di antara kami para jin itu ada yang soleh, wa minna duna dzalik, dan di antara kami yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada, kami itu punya jalan yang bermacam-macam. Jadi yang kesurupan itu bisa karena cinta kepada yang disurupi, bisa karena memusuhi kesurupan itu. Jadi macam-macam. Kalau karena cinta itu sebetulnya kalau diolah bisa menjadi kekuatan. Jangan dikira banyak kiai itu yang juga kekuatannya berasal dari situ, tokoh-tokoh itu, gitu ya. Meskipun harus bisa mengatasi, kan begitu ya. Tapi ada yang karena permusuhan. Kalau karena permusuhan akibatnya buruk itu. Terus ada yang karena tadi kata Mas Adit itu, karena tempatnya jin kita ganggu disurupi. Maka dalam ilmu taharah itu, kalau dalam Islam kita kan tidak boleh kencing di lubang. Jadi kalau ada tanah berlubang tidak boleh kita kencingi, khawatir itu tempatnya jin. Itu kalau memang tempatnya jin sampai kencingi, nah jinnya ngamuk, bisa burungnya sampean yang di nah itu ada jin ya, gitu ya. Jinnya bisa ngamuk atau buang air besar di situ, itu bisa bermasalah dengan jin. Atau juga kalau dalam ilmu taharah juga kita tidak boleh beristinja memakai tulang, ya. Jadi tulang biasanya kita buang air terus untuk menggosok kotorannya pakai tulang, itu tidak boleh karena tulang itu makanan jin. Jadi dulu jin itu pernah matur kepada Rasulullah minta dikasih makanan, maka oleh Rasulullah jin itu dikasih tulang.